Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai pengoperasian kultivator jenis mini. Kebetulan ini untuk tugas kuliah, mata kuliah Slintan. Jadi kita akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan kultivator mini. Kebetulan ini telah kita ganti rodanya dengan menggunakan bajak rotari yang ini nantinya akan membongkar bongkahan tanah. Dan ini rodanya sebelumnya telah kita buka dan kita ganti, dan kita akan mengoperasikan. Tentunya kita harus mencek dulu apa aja yang kita butuhkan sebelum mengoperasikan. Tentu ini juga kita telah cek untuk kedalaman pengolahan. Nantinya semakin diperdalam dia ke bawah, dia akan pengolahannya semakin dalam. Pengolahannya nanti mampu dia mencapai sampai 30 cm. Jadi kita harus mengecek semua. Sebelumnya kita harus mengecek dulu bagian dari oli mesin. Kebetulan oli mesinnya ini udah kita cek di sini, ini di sini pencekan oli, ini bisa kita buka, kita cek dulu. Kebetulan olinya banyak masih, karena memang ini udah masih barusan diganti, jadi olinya masih sesuai untuk untuk penggunaan mesin. Dan juga kita cek di sini tali kipas, ini bagian tali kipas ini masih lancar, dan juga bagian-bagian yang kita perlu sebelum mengoperasikan yang perlu kita periksa, Bapak Ibu ya. Jadi kita mau ngisi bahan bakar, tentu kita harus masukkan dari sini. Ini kita buka, nah, karena ini sebagai pelindung mesin, ini kita buka, dan ini dia tempat pengisian bahan bakar. Dan saringan udah dilengkapi saringan bahan bakar di dalam. Jadi setelah kita masukkan bahan bakar, udah kita tutup kembali, yang karena masih di dalamnya masih banyak bahan bakarnya, jadi kita tutup aja. Lalu kita tutup dengan kembali rapi seperti sebelumnya. Kemudian kita cek lagi bagian ini bisa di setel untuk menaikkan stang, biar naik stangnya. Yang ini kalau diputar dia kayak dilonggarkan, ini bisa dinaikkan atau diturunkan. Itu nanti cara kerjanya. Jadi setelah ini di setel bagus sesuai dengan pengguna, kita harus melihat fungsi dari ini persneling. Ini untuk mundur, ini netral, ini untuk maju, ini lebih kencang lagi majunya. Jadi setelah itu kita apalagi sesuai dengan kebutuhan kita. Ini juga bisa kita gunakan untuk membajak. Bila ini kita ganti, ini bisa membajak. Dan juga bila kita membentuk bedengan, ini bisa kita ganti. Jadi membentuk bedengan. Jadi nantinya semuanya udah bisa kita fungsikan sesuai dengan apa yang hendak kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu, kita akan coba menghidupkan mesinnya.
karena memang semuanya udah kita koreksi dengan baik. Dan juga bagian baut-baut perlu kita koreksi, mana tahu ada bagian-bagian yang longgar agar dikuatkan agar nantinya tidak terjatuh. Jadi sementara Bapak Ibu sekalian, kita akan menghidupkan mesin. Jadi kita harus cek dulu ini adalah bagian stop kontak, mematikan dan menghidupkan mesin agar terhubung. Dan di sini ada lagi bagian untuk lampu, untuk menghidupkan lampu maupun mematikan. Di sini adalah gas ini. Kalau ini gas, di sini ada close untuk menjalankan mesin. Jadi Bapak Ibu, kita coba akan menghidupkan. Kita akan lakukan pengolahan tanah ini. Jadi pertama sekali ini kita hidupkan pada posisi hidup dan kita cek ini perlu ditarik untuk cok. Jadi setelah itu baru kita naikkan sedikit gas, baru kita tarik hengkol. Kita hidupkan, ya hidup. Jadi kita akan melaksanakan pengolahan di sekitaran untuk bahan praktek. Di sini kita akan menjetor bagian yang ini. Jadi saya akan mencoba membawakan ini. Nah, ini ketika dia netral, dia akan, biarpun ini dipencet, ini belum ya. Nah, ketika netral dia tidak akan berfungsi. Jadi ketika kita buatkan pencet, dia akan mundur dia. Kalau kita buat ke depan, dia akan maju. Setelah itu kita akan coba mengoperasikan bagaimana cara kerjanya.
kedalaman olahan bisa mencapai 20 sampai 30 cm. Ini dia hasilnya. Dia langsung gembur untuk lahan darat. Jadi nantinya kalaupun kita akan membuat bedengan, kita bisa menggunakan mengganti bagian yang ini, yang belakang ini. Ini akan kita ganti dengan alat pembentuk bedengan nantinya. Jadi ini yang bisa kita coba terangkan tentang pengoperasian Alsintan kultivator mini khusus untuk darat. Ini kemarin kita beli Rp7.500.000. Udah itu kelengkapannya bajak. Jadi Bapak Ibu sekalian, cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang pengoperasian mesin Alsintan di lahan kering. Bisa juga kita pergunakan nantinya ini untuk mengolah bagian yang miring. Yang miring sekalipun bisa kita olah dengan ini. Yang tidak bisa diambil oleh traktor besar, kita bisa operasikan ini sehingga bisa lebih mudah penggemburan tanah kita laksanakan. Jadi ini yang bisa kita kira-kira. Kalaupun nantinya ada yang perlu dipertanyakan, bisa melalui kolom komentar, karena ini hanya untuk bahan praktek kita pada hari ini. Kebetulan ini udah lama kita pergunakan, udah ada 1 tahun lebih untuk pengolahan lahan untuk cabai. Ini telah kita pergunakan sehingga memang tanahnya memang betul-betul gembur. Ini dia, gembur dia. Ya, Bapak Ibu. Di sini kita memang ini perlu bagian-bagian yang semak. Kalau terlalu semak dia, nantinya kalau semaknya banyak seperti yang di sana, ini harus rajin dibersihkan. Ini biar nggak lengket putarannya. Ini harus dibersihkan maunya lebih baik sebelum dijetor dia dibabat dulu. Dibersihkan bagian gulma yang tumbuh subur, sehingga bisa nantinya kita tidak mengganggu pada putaran cangkulnya. Jadi dia nanti bisa lancar tanpa ada gulungan-gulungan dari gulma tersebut. Memang agak capek juga lah, yang namanya di ladang ini pasti capek. Apalagi mengoperasikan ini memang biasanya mampu dikerjakan oleh orang